Saudara-saudara yang kekasih, saya hari ini mengajak kita untuk belajar dari sebuah teks yang saya yakin sudah sangat familiar bagi kita. Sudah berulang kali barangkali sejak kita di pelayanan mahasiswa, setiap pengisian pengurus bicara tentang visi, maka teks ini yang kita bacakan. Yaitu Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bicara tentang wahyu, sering sekali kita buat lompatan terus bicara visi, kemudian orang terus bicara tentang bagaimana orang merumuskan visi, bagaimana merumuskan rencana strategi pencapaian, bagaimana kita action plan-nya 5 tahun, 10 tahun untuk mencapai ini. Kita sering menerjemahkannya sebagai sebuah strategi dalam organisasi, institusi, baik itu organisasi keagamaan atau juga perusahaan. Terjemahkan menerapkan visi. Tapi apakah seperti itu memang pesan dari teks ini dalam konteksnya? Dalam perjanjian lama secara khusus, bila kita baca, wahyu, bila tidak ada wahyu, wahyu berarti nubuat, wahyu bicara tentang apa yang disampaikan oleh nabi, apa yang dinyatakan oleh Allah melalui nabi, firman Allah yang disampaikan oleh Allah melalui nabinya kepada bangsa itu. Jadi bila tidak ada firman, menjadi liarlah rakyat, itulah terjemahannya. Lantas, apa situasinya rupanya kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama, pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Bisa kita bayangkan, mereka sulit, mereka tidak memiliki, tidak menerima firman Tuhan. Jangan kita bayangkan situasi mereka seperti kita saat ini. Ketika kita mau baca Alkitab, ketika kita mau baca firman Tuhan, tinggal ambil Alkitab atau klik di YouTube. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan mendengarkan khotbah dan seterusnya. Tapi dalam konteks orang Israel pada masa perjanjian lama tidak seperti itu. Firman Tuhan yang sudah dituliskan adanya di bait Allah untuk kemudian dibacakan dalam pertemuan-pertemuan ibadat mereka. Di rumah mereka tidak punya. Dan firman Tuhan selalu disampaikan melalui nabi-nabi, melalui hakim, dalam konteks Samuel melalui para hakim. Allah menyatakan isi hatinya, Allah menyatakan rencananya kepada bangsa itu. Dan pada saat itu dicatat oleh kitab Samuel, firman Tuhan penglihatan jarang. Kenapa? Orang Israel memang telah menolak firman itu. Dengan kehidupan mereka, mereka telah menolak firman itu. Sehingga apa? Ketika mereka menolak firman itu, maka Allah mengirimkan bencana kepada mereka. Bencana kelaparan. Apakah bencana kelaparan yang dimaksudkan kelaparan makan minum? Tidak. Bencana kelaparan yang mereka alami bukan sekedar lapar akan makanan dan minuman, tapi jauh lebih dari situ adalah mereka lapar, haus akan firman Tuhan dan tidak mendapatkannya. Bisa kita bayangkan mereka haus, rindu akan firman Tuhan, tapi mereka tidak mendapatkan Allah, tidak menyatakan dirinya kepada bangsa itu. Tidak menyatakan rencana kehendaknya, firman-Nya kepada bangsa itu lewat nabi-nabinya. Mereka rindu, tapi tidak mendapatkan. Mereka mencari, tidak mendapatkannya. Beda dengan kita. Saat ini saya bilang, mari kita buka Alkitab, kita langsung dengan gampang, paling tidak buka handphone kita. Dalam beberapa teks di perjanjian lama dikatakan bagaimana firman Allah itu tidak dinyatakan dan mereka mencari, tapi tidak menemukan. Misalnya dalam Amos 8 ayat 12, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tapi tidak mendapatnya. Dalam 2 Tawarin 15 ayat 3, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Mazmur 74 ayat 9, tanda-tanda kami lihat, tidak ada lagi nabi dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Saudara-saudara yang kasih, bisa kita bayangkan, bangsa itu tidak menerima firman Tuhan, tidak menerima pernyataan dari Allah, dan mereka pengen tapi tidak. Karena apa? Allah berkata, kalian sudah menolak firman-Ku, oke, aku tidak menyatakan firman-Ku lagi. Aku selesai, aku diam, terserah sama kalian. Berbeda sekali ya dengan kita, barangkali karena terlalu mudahlah bagi kita saat ini, sehingga tidak begitu antusias lagi untuk belajar firman Tuhan. Dari mana-mana kita mudah dapat akses untuk firman Tuhan. Barangkali karena kemudahan itu akhirnya kita lebih sering tidak serius mengabaikannya.
Bila tidak ada wahyu, itu dikatakan Amsal tadi, menjadi liarlah rakyat. Apa yang dimaksudkan menjadi liar? Berarti tidak ada aturan, tidak ada norma yang mengikat. Semua kekang dilepaskan. Menjadi liar berarti lepas dari kekang. Tidak ada lagi yang mengontrol, tidak ada lagi standar yang menjadi acuan bagaimana mereka sejatinya hidup. Salah satu contoh yang paling gamblang dalam Keluaran pasal 32 ayat 25 dalam Perjanjian Lama adalah ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum Allah. 40 hari mereka tanpa kepemimpinan Musa, 40 hari mereka tidak menerima apa pernyataan Allah melalui Musa. Lantas apa? Mereka menjadi brutal, mereka menjadi bangsa yang liar, mereka mendesak Harun, akhirnya membuat anak lembu emas dan mereka menyembah itu, mereka melakukan pesta sepuas-puasnya di situ. Dalam 40 hari tidak ada firman Tuhan yang dinyatakan, mereka menjadi liar. Harun ngapain? Ya kita ketahui saudara-saudara yang kekasih, sejak dari Keluaran, perjalanan mereka meninggalkan Mesir, Harun itu kalau bisa dikatakan semacam the shadow leader yang menyatakan firman selalu Musa. Kalaupun Harun menjadi juru bicara, tetapi tetap sumbernya dari Musa, dari Allah ke Musa, dan Harun sebagai juru bicara. Jadi sepertinya Harun tidak punya otoritas untuk menyampaikan hal itu. Nanti kemudian kelak baru kemudian setelah Musa turun dari Gunung Sinai, semua ketentuan itu diberikan. Peranan Harun sebagai imam besar akan terlihat nanti setelah itu. Tapi ketika peristiwa ini belum terjadi seperti itu, maka bangsa itu menjadi bangsa yang brutal. Mereka berbuat sesuka hatinya, mereka berperilaku immoral. Karena apa? Tanpa firman Tuhan, tidak ada hukum yang disampaikan kepada bangsa itu. Jadi kita bisa lihat, tanpa wahyu menjadi liarlah. Ketika firman Tuhan tidak dinyatakan, maka bangsa itu menjadi liar, brutal. Tidak ada firman Tuhan yang menjadi cerminan hidup mereka. Kemudian ayat 20, pasal 29 ayat 18a, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Tentu ketika ada firman Tuhan diberitakan, ada yang menerima dan berpegang kepadanya. Jadi ketika secara umum tidak ada lagi dinyatakan, orang yang berpegang tadi tetap memelihara. Karena tentu tidak semua orang Israel menolak firman Tuhan ketika dinyatakan. Pasti ada orang-orang yang setia berpegang. Jadi ketika tidak ada lagi pernyataan Allah, ketika tidak ada lagi nabi yang berbicara dari Allah, mereka tetap berpegang. Sementara yang lainnya tadi karena tidak ada pegangan firman Tuhan, mereka tetap menjadi liar dan brutal. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang kita mau pelajari dari hal ini? Jika pemberita berhenti memberitakan, maka tak ada lagi yang bisa kita pertahankan dalam kehidupan ini. Salah satu ciri khas, keunikan lah kalau bisa kita katakan dari pelayanan Perkantas adalah Bible-based movement. Pelayanan yang bergerak berdasarkan firman Tuhan. Maka selalu dikatakan ujung tombak pelayanan kita adalah KTB, belajar firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, masihkah kita setia dalam KTB kita? Masihkah kita rindu antusias untuk belajar firman Tuhan di KTB kita? Secara personal, masihkah kita menjadi orang-orang yang setia, yang haus untuk belajar firman Tuhan lewat self-study kita, lewat PA pribadi kita? Atau tidak? Apakah KTB kita itu masih sebagai sarana untuk mempelajari firman Tuhan? Ataukah KTB kita itu hanya sekedar menjadi sarana untuk curhat-curhatan, sharing-sharingan, bahkan kebaperan kita nyatakan di KTB kita? Ada lelucon kita sering, kalau KTB kami lengkap kalau ada ulang tahun, kalau nggak ada ulang tahun nggak lengkap, selalu ada alasan untuk tidak hadir. Masihkah kita antusias belajar firman Tuhan? Saudara-saudara yang kekasih, jangan kita pernah mengutuki bumi ini, jangan kita pernah mengutuki perilaku orang-orang yang liar ketika firman Tuhan tidak kita beritakan. Jangan kita mempersalahkan orang berperilaku hidup liar ketika kita juga tidak menyatakan firman Tuhan. Bagi kita sendiri, apakah firman Tuhan masih menjadi sebuah pegangan dalam hidup kita? Masihkah firman Tuhan menjadi standar acuan dalam keputusan-keputusan penting dalam hidup kita? Dalam setiap keputusan hidup kita, masihkah firman Tuhan yang kita pegang? Sekali lagi, mari kita evaluasi kehidupan belajar firman Tuhan kita, kehidupan baca firman Tuhan kita, kehidupan self-study kita, kehidupan KTB kita, yang semua berorientasi kepada pengajaran firman Tuhan. Masihkah kita setia? Kalau tidak, bukan hanya dunia ini liar. Orang-orang yang mengaku anak Tuhan pun akan liar dalam hidupnya jika tidak belajar firman Tuhan lagi, jika tidak berpegang pada firman Tuhan lagi. Kiranya Tuhan menolong kita untuk setia kepada pengajaran firman Tuhan, untuk setia
belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Wonderful Savior is Jesus my Lord, a wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Oh, wonderful Savior is Jesus my Lord, He taketh my burden away. He holdeth me up, and I shall not be moved. He giveth me strength as my day. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. With numberless blessings each moment He crowns, and filled with His fullness divine. I sing in my rapture, oh glory to God, for such a Redeemer as mine. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. When clothed in His brightness, transported I rise, to meet Him in clouds of the sky. His perfect salvation, His wonderful love, I'll shout with the millions on high. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand.